Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fridayesi dari Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 perbandingan dasar sistem informasi, yaitu Windows, Linux, dan Android. Windows banyak digunakan oleh pengguna umum, termasuk pelajar, mahasiswa, dan instansi pendidikan serta pekerja kantoran. Sistem operasi ini cocok untuk menjalankan aplikasi perkantoran seperti Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint, serta software profesional seperti Photoshop dan AutoCAD. Selain itu, Windows juga populer di kalangan gamer karena mendukung banyak jenis game. Yang kedua yaitu Linux. Linux lebih sering digunakan oleh kalangan teknis seperti programmer, sistem admin, dan pengembangan perangkat lunak. Tujuannya adalah untuk menjalankan server, mengembangkan program, atau mengelola sistem jaringan karena bersifat open resource dan gratis. Linux juga sering digunakan di lingkungan kampus dan riset. Beberapa versi Linux juga mendukung penggunaan desktop sehari-hari seperti Ubuntu dan Linux Mint. Yang ketiga adalah Android. Android dirancang khusus untuk perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Tujuan utamanya adalah mendukung aktivitas mobile seperti chat dan telepon, akses media sosial, penggunaan aplikasi, serta layanan Google seperti Gmail, Google Drive, dan Google Meet. Android sangat cocok digunakan oleh mahasiswa untuk belajar online, mengakses materi kuliah, dan kegiatan digital sehari-hari. Jenis perangkat yang didukung pada Windows biasanya digunakan pada komputer desktop, laptop, dan juga beberapa tablet. Selain itu, ada juga versi Windows untuk perangkat hibrid atau gabungan laptop dan tablet, serta digunakan pada sebagian kecil perangkat industri atau mesin kasir POS system. Kemudian, perangkat yang didukung pada Linux juga sangat fleksibel dan mendukung berbagai jenis perangkat, mulai dari komputer, desktop, laptop, hingga server. Linux juga sering digunakan pada Raspberry, router perangkat IoT atau Internet of Things, dan bahkan superkomputer. Beberapa distro Linux juga dibuat khusus untuk perangkat lama agar bisa tetap digunakan. Yang terakhir yaitu pada Android, dirancang untuk perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Android juga digunakan pada smart TV, smartwatch atau jam tangan pintar, serta beberapa perangkat elektronik lain seperti kamera digital dan sistem infotainment di mobil. Kelebihan pada Windows yang pertama yaitu user friendly atau mudah digunakan. Antarmukanya familiar dan mudah dipahami, cocok untuk pengguna pemula hingga mahir. Yang kedua yaitu kompatibilitas tinggi, yaitu mendukung banyak aplikasi populer seperti Microsoft Office, Adobe AutoCAD, dan game berbasis direct. Yang ketiga yaitu dukungan teknis luas, banyak tutorial, forum, dan bantuan teknis tersedia secara online. Juga sering digunakan di dunia kerja. Banyak perusahaan menggunakan Windows sehingga familiar di lingkungan profesional. Kekurangan pada Windows yaitu berbayar. Windows membutuhkan lisensi resmi yang harganya cukup mahal, rentan terhadap virus dan malware karena banyak digunakan. Dan performa pada Windows juga bisa menurun. Seiring waktu, performa bisa melambat jika tidak dirawat atau dibersihkan secara rutin. Yang terakhir yaitu kurang fleksibel atau tidak bisa dimodifikasi secara bebas karena sistemnya tertutup atau closed source. Kelebihan pada Linux yang pertama yaitu gratis dan open source. Siapapun bisa mengunduh, menggunakan, bahkan memodifikasi sistem operasi ini. Yang kedua, stabil dan ringan, cocok untuk perangkat lama atau spesifikasi rendah dan jarang mengalami crash. Yang ketiga, keamanan tinggi, jarang terkena virus karena arsitektur keamanannya lebih kuat. Yang terakhir, ideal untuk pemrograman dan server, mendukung banyak bahasa pemrograman dan tools pengembangan seperti Git, Python, dan C++, dan lain-lain. Kekurangan pada Linux yaitu kurva belajar cukup tinggi. Tidak semua orang familiar dengan sistem atau terminal command lines. Yang kedua, kompatibilitas software. Banyak software populer terutama game dan aplikasi desain tidak mendukung Linux. Yang ketiga, proses instalasi dan konfigurasi bisa rumit, terutama untuk distro yang lebih teknis seperti Arch dan Debian. Yang terakhir, kurang cocok untuk pengguna awam. Bagi pengguna umum, Linux bisa terasa membingungkan pada awal pemakaian.
Kemudian kelebihan pada Android yang pertama yaitu dirancang khusus untuk perangkat mobile, sangat optimal untuk layar sentuh dan penggunaan sehari-hari. Yang kedua, open source dan fleksibel. Produsen bisa menyesuaikan tampilan dan fitur sesuai kebutuhan. Yang ketiga, ekosistem aplikasi besar, karena tersedia jutaan aplikasi di Google Play Store. Yang terakhir, integrasi dengan layanan Google. Mudah sinkronisasi dengan Gmail, Google Drive, Maps, dan lainnya. Kemudian kekurangan pada Android yaitu yang pertama adalah fragmentasi sistem. Banyak versi Android yang berbeda-beda di berbagai merek dan model menyebabkan pembaruan tidak merata. Yang kedua, rentan terhadap malware, terutama jika menginstal aplikasi dari luar Play Store atau sideload. Yang ketiga, kustomisasi produsen bisa mengganggu karena beberapa produsen menambahkan bloatware atau aplikasi bawaan yang tidak bisa dihapus. Yang terakhir, kurang cocok untuk produktivitas tinggi karena tidak seefisien komputer dalam hal multitasking, pengetikan panjang, atau pekerjaan kompleks. Jenis user interface pada Windows. Jenis user interface yaitu GUI atau Graphical User Interface. Komponen utama user interface-nya yaitu Start menu, taskbar, Window Explorer, dan Control Panel. Jenis user interface Linux yaitu GUI dan CLI atau Command Line Interface. Linux mendukung dua jenis antarmuka grafis atau GUI dan baris perintah atau CLI. Pengguna bisa memilih tampilan grafis yang berbeda-beda tergantung distribusi Linux yang digunakan atau menggunakan CLI untuk kontrol lebih dalam. Sedangkan pada Android, jenis user interface-nya yaitu GUI atau Touchscreen Interface. Sistem operasi yang saya pilih untuk membuat program sebagai mahasiswa yang masih dalam tahap belajar pemrograman, saya memilih Windows karena sistem operasi ini paling mudah digunakan, sudah familiar sejak lama, dan mendukung banyak aplikasi pemrograman seperti NetBeans, Visual Studio Code, dan Python. Selain itu, Windows banyak digunakan oleh pengguna di seluruh dunia, sehingga saya bisa dengan mudah menemukan tutorial, panduan, maupun solusi ketika mengalami kesulitan saat belajar membuat program. Saya sendiri menggunakan NetBeans sebagai Integrated Development Environment untuk belajar bahasa pemrograman seperti Java.